Ya di kiai kayak umpamanya yang dalam tanda kutip nih, dia langsung memberikan, nih baca, nih amalin gitu. Kalau saya mikir, loh kok kayaknya itu Allah itu jadi pembantunya mereka. Dikit-dikit suruh ngabulin keinginan, dikit-dikit suruh ngabulin keinginan. Lah kalau saya melihat, lah dulu itu kamu itu terjadi itu, dulunya itu kamu itu memang orang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman dan sahabat beriman, dalam perbincangan kali ini ada beberapa yang akan kita tanyakan ke guru kita, khususnya ini mengenai rezeki Pak ya. Jadi bagaimana sih agar Allah itu memudahkan rezeki seseorang atau apapun yang seseorang lakukan itu dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan hasil, dan tentunya mungkin juga diridhoi oleh Allah seperti itu. Nah Pak Ustadz, bagaimana sebenarnya apa yang sebaiknya bisa dilakukan agar apa yang kita lakukan itu juga mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita lakukan, yang kita inginkan, dan dimudahkan oleh Allah. Contoh misalnya dalam pekerjaan seperti itu Pak Ustadz. Kan kadang-kadang seseorang itu pengen juga mendapatkan hasil yang baik, yang sesuai dengan yang dia kerjakan seperti itu Pak Ustaz. Jadi lebih dimudahkan oleh Allah. Kira-kira apakah itu ada kiat-kiat khusus atau apa yang harus dilakukan Pak Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dalam mencari rezeki ini banyak sekali dibahas oleh banyak para pendakwah. Dari mulai disuruh baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, banyak puasa ini, puasa itu, puasa ini, puasa itu, sampai melakukan hal-hal kemusyrikan. Nah, kita mencoba melihat dari sisi Quran aja. Dari sisi Quran ceritakan wafis sama iris kukum mematuatu. Jadi di langit ada jalan rezeki pun dan apa yang dijanjikan oleh Allah Taala kepadamu. Jadi di langit ada rezeki kita, sebenarnya kita semuanya orang muslim, Non muslim ya, juga Pak? ya termasuk non muslim ya. Jadi yang dijanjikan oleh Allah, nah ini yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu bisa rezeki yang halal, thayyib, berkah, dan juga bisa rezeki yang nanti bisa menjadikan seseorang itu masuk surga. Nah, apa caranya? Bagaimana caranya diceritakan? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Kemudian apalagi kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang menyedikitkan tidur di waktu malam. Ini ayat-ayat ini memang kalau nggak dijelaskan banyak yang tidak tahu. Kemudian wabil asarihum yastaghfirun. Ini saya ambil ayat-ayat yang pas. Walaupun ini urutan satu surat tapi yang pas di titik-titik itu ya. Dan di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Kemudian wafi amalihim hakul lisaili wal mahrum. Jadi di antara harta kita itu ada hak untuk orang yang meminta sama yang tidak meminta. Nah, ini harus diketahui dulu bagaimana caranya. Dari mulai kita disuruh berbuat baik sama Allah, kemudian menjadikan tidur di waktu malam, kemudian di penghujung malam memohon ampun sama memberikan harta. Ini yang mana? Ini bisa saling tukar nanti. Ayat ini nggak harus urutan seperti itu. Maksudnya itu dalam memberikan di dalam kita mengerjakan sehari-hari. Nah, umpamanya kalau memang kita itu sudah menikah atau ya sudah punya anak ya lumayan sudah remaja umpamanya, kok kayaknya seret ya, yang dipakai apa? Banyak, dua hal itu bisa dipakai berbarengan. Dua hal, yang satu itu adalah
innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Ini dipakai aja, berbuat baik itu yang bagaimana ya, sholat, ya baca Quran, ya puasa, kemudian menghormat orang tua, menghormat istri, menghormat suami, itu tetap seperti itu. Kemudian mengajarkan anak-anaknya itu pelajaran-pelajaran agama yang baik, orang tuanya sebagai imam, itu dikerjakan, itu berbuat baik. Kemudian salah satu hal, kalau memang kita itu belum diberi rezeki yang pas menurut kita aja, bukan menurut pekerjaan ya. Kalau menurut kerjaan ya begitu-begitu aja. Nah, ini menurut kita itu kurang ya, kita harus koreksi. Salah satunya itu tadi, yaitu wabil asarihum yastaghfirun. Di penghujung malam mereka memohon ampun. Penghujung malam ini adalah tanda dari Allah Ta'ala seseorang itu untuk mengerjakan sholat sunnah tahajud umpamanya, atau qiyamul lail istilahnya ya. Silakan di situ. Dan itu senantiasa mohon ampun. Jadi dua ayat ini bisa dikerjakan berbarengan. Jadi yang pertama dikerjakan untuk sholat malamnya, kemudian dia selalu memohon ampun aja. Mohon ampun itu mohon ampun kan ada mohon ampun yang sekarang, mohon ampun yang kemarin, mohon ampun yang seminggu, kan seperti itu ya. Mohon ampun itu jelas, umpamanya kayaknya dosa saya itu banyak nih, ya mohon ampun itu jelas kepada Allah Ta'ala. Jangan cuma astagfirullahaladzim. Tidak hanya cuma itu, jelas, ya Allah, jika selama ini aku selalu berbuat salah dan dosa, selalu melanggar firman-firman-Mu dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu dan hadis-hadis Rasul-Mu sejak akhir balik hingga saat ini, ya Allah, jika itu dosa besar di hadapan-Mu, ampuni dosa-dosaku, astaghfirullahaladzim. Nah, itu doa. Itu untuk memohon ampun itu harus jelas. Jadi kapan diucap, bagaimana kita harus mengucapnya, itu harus jelas istilahnya. Kalau memang bisa mau bahasa Arab, dibahasa Arabkan silahkan gitu. Tapi insya Allah seperti itu. Dari dosa, dari sejak akhir baliknya saat ini harus dimohonkan. Dosa kepada siapa? Kalau memang mau dirinci silahkan. Dosa pada ibu bapakku, dosa pada kakek nenekku, dosa pada saudara-saudaraku, boleh silahkan dirinci lagi. Nah, di titik-titik itu mohon ampun itu jelas. Terus berkali-kali, jadi di satu kesempatan selesai sholat sunnah tahajud itu mohon ampun itu ya cuma sekali atau 3 kali, ya sebanyak-banyaknya lah. Mohon ampun itu mamanya kayak kamu tuh umurmu berapa? 56 mamanya ya. 56, selama itu melakukan kesalahan itu berapa hari salah, itu dihitung berapa hari aja. Kalau sejak akil balik lumayan 40 tahun. 40 tahun. Ya kan harusnya kan begitu. Jadi harus difahami. Jadi boleh dimintakan ampunan dosa-dosa masa lalu oleh Allah Ta'ala, itu disuruh senantiasa mohon ampun. Nah, kita juga harus taktis. Jadi mohon ampun jangan cuma hanya astagfirullah. Boleh, nggak salah, tetapi harus serius di titik mana kita melakukan dosa. Kita ngikutin hadis Nabi, di mana hadis Nabi itu menceritakan bahwa setelah akhir balik, nah anak itu akan ditulis amal baiknya dan amal buruknya. Nah, berarti di titik itulah kita mulai mohon ampun. Harus taktis cara berpikir kita, karena bagaimanapun juga hadis Al-Quran itu bisa kita pikirkan. Nah, disitulah mohon ampun. Kemudian berbuat baik terus, jalanin aja kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara. Mana yang kurang dulu mamanya. Nah, kalau memang yang kurang di istri, ya diajari istri yang baik. Jangan istri baru ngambek sebentar, ikut ngambek lah, ngapain? Kan seperti itu. Itu juga salah satu cara ujian yang dulu mamanya kayak kamu milih istri ya. Kalau dapatnya seperti itu, kamu ingin jadi imam, ya selesaikan masalahmu dengan istrimu. Dengan kalau kamu nggak bisa, kamu ngambek dulunya. Kalau kamu kan nikah berapa tahun mamanya, nikah sama istrimu 20 tahun mamanya. Berapa tahun sih? Ya kira-kira 25 tahun mamanya. Ya kira-kira itu. Kamu renungkan aja suatu ketika kamu itu mamanya pengen evaluasi muhasabah itu merenung dengan banyak. Iya, direnung dengan istri. Wah, saya banyak salah. Renungkan bener. Nah, habis itu terus kemudian jadikan itu doa. Kesalahan-kesalahan waktu kamu jadi imam, kamu nggak bisa jadi imam. Dimana kamu itu harus jadi imam, kamu itu malah nggak bisa. Malah istrimu jadi imam. Kebolak-balik itu ya salah di depan Allah Ta'ala. Itu yang paling rajin nyatet itu malaikat atid nanti. Nah, ini harus diketahui, harus ngerti di titik-titik itu. Nah, kemudian baru
Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi ini intinya adalah orang-orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Ini maksudnya adalah orang yang mendatangi taklim, orang yang sering kajian istilahnya. Kalau zaman Nabi kan ya Nabi dari mulai fajar sampai maghrib atau matahari mulai angsur ke barat itu kan bekerja. Jadi setelah itu berdakwah gitu. Iya, berdakwah. Nah, orang-orang yang mau mendengarkan dakwah ini masuk ke ayat ini. Kalau nonton, maaf Pak Ustadz, kalau nonton kajiannya lewat YouTube boleh Pak Ustadz? Boleh, sama, itu intinya kajian sebenarnya. Tapi kajian yang memang betul-betul mendidik iman kita kuat kepada Allah Ta'ala, mendidik ketakwaan kita pada Allah. Jadi kalau momennya YouTube isinya menjelek-jelekan saudara kita yang lain, nggak usah dibahas, nggak usah ini. Orang yang seperti itu pasti dia setiap harinya tetap insya Allah masih banyak kesalahan yang dia harus mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Boleh kajian-kajian silahkan, lewat YouTube boleh. Intinya adalah mau mendengarkan kajian yang baik. Ya, dari mulai kajian sholat, dari mulai kajian wudhunya, dari mulai kajian puasanya yang baik, jelas. Kajian yang senantiasa mengajak orang itu Muslim satu dengan Muslim yang lain itu tidak bertengkar. Nah, itu juga kajian baik. Ya, tegas di dalam menegakkan syariat, namanya ya tegas. Jadi jangan kita itu main-main istilahnya. Jangan main-main kalau ada yang bentukannya tegas. Ayat tegas itu kayak begini nih. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Nah, ini diceritakan bahwa apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Ini ayat tegas sebenarnya. Jadi semua musibah yang diterima seseorang, dia manusia biasa kayak orang non muslim atau muslim, ini disebabkan buah tangan kita sendiri. Itu tegas dan harus diakui. Nah, kebanyakan nanti sebagian orang muslim nggak mau mengakui, dia nggak punya dosa merasanya. Nah, ini dia pelin-pelan di hadapan Allah Ta'ala, berarti orang muslim itu tidak mau mengakui ayat itu. Nah, kalau orang muslim itu tidak mau mengakui ayat itu orang itu sudah dianggap oleh Allah Ta'ala kafir di ayat itu, tidak mau dia terima. Istilahnya gitu. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Ya memang dalam Quran memang diceritakan seperti hal-hal tersebut. Jadi atiullaha wa rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jadi di sini Allah sudah menceritakan taatlah kepada Allah dan juga Rasul. Fa in tawallau, jika engkau berpaling itu sebenarnya tahu tapi nggak mau dia nanti. Suatu ketika nggak mau dia. Berpaling dia dari ajaran Rasul, berpaling dari ajaran Allah. Fa in tawallau, jika engkau berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Nah, itu dianggap sebenarnya itu mau yang kafir beneran atau yang kafir satu ayat tetap aja dinilai oleh Allah Ta'ala seperti itu. Makanya kita belajar. Kalau tidak tahu, ya harus cari tahu. Bagaimana kita besok itu di akhirat itu betul-betul selamat. Nah, disinilah kita harus memahami, hati-hati kalau itu memang ayat Quran yang diberikan. Kayak umpamanya ayat Quran itu menceritakan ya ayuhan nas. Ya, kalau Allah sudah bilang ya ayuhan nas, ini untuk manusia. Manusia itu tetap ada dua, satu muslim, satu non muslim. Bukan ya ayuhan nas, yang muslim nggak ikut lah. Gimana? Muslim berarti bukan manusia kan gitu. Nggak boleh seperti itu. Jadi dia harus pahami kalau nas ini berarti semua manusia. Padahal kan maaf Pak Ustadz, Quran itu kan kebanyakan yang baca orang-orang muslim ya Pak Ustadz. Terus untuk nas, maksudnya yang non-muslim itu? Ya kan ada untuk yang semua manusia kan ada. Jadi semua manusia yang muslim ikut, yang non-muslim ya ikut sebenarnya sama. Seperti itu. Jadi yang harus kita ketahui bahwa kajian-kajian yang baik itu akan tetap mendekatkan kita pada Allah Ta'ala itu baik. Dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Nah, dalam menjalankan pekerjaan sehari ini banyak. Dari mulai dia harus sopan, bekerja, bukan hanya nunduk-nunduk dengan pimpinan. Enggak, dia rajin, dia nurut dengan pimpinan, dia ini. Nah, dari titik itu tuh nanti dilihat oleh Allah Ta'ala sehariannya. Kalau memang dia rajin, kemudian imannya bagus, ketakwaan bagus, kemudian dia itu nurut. Nah, nanti Allah akan memberikan jalan kepada orang-orang tersebut. Kalau orangnya itu ingin bangkit, ingin menganukan dirinya sendiri,
ingin meningkatkan, Nah. meningkatkan apa namanya? Kinerja itu apa? Taraf hidup umpamanya ya, meningkatkan taraf hidup, dia udah rajin, dia udah nurut, dia udah, nanti Allah yang akan mengincar istilahnya. Dan nanti suatu ketika ada persoalan, dia difitnah di tempat kerjanya, dia keluar. Nah, keluarnya ini dia terima dengan lapang dada. Nah, nanti suatu ketika dia akan mendapatkan kerjaan yang mengizinkan dia mendapatkan pekerjaan itu tetap Allah. Nah, di tempat ini dia rajin ini, kemudian dia tetap kinerja taraf hidupnya belum. Dia nanti difitnah lagi sama teman kerjaan, dia keluar lagi. Tapi dia tetap terima dengan lapang dada. Suatu ketika dia bekerja. Nah, di pekerjaan ini bosnya suka karena dia rajin, dilihat dia pandai, dilihat dia bijak, diangkatlah dia oleh bosnya. Itu dari Allah. Apakah itu yang dimaksud bahwa rezeki seseorang sudah diatur oleh Allah? Tuh, diatur oleh Allah Ta'ala itu kan ngikutin. Kalau dia itu mendapatkan ujian ya harus sabar, bukan mendapatkan ujian memaki bosnya, memaki ini. Loh jangan, yang memaki itu tidak diatur oleh Allah Ta'ala, tetapi yang diatur adalah ngikutin rajinnya, sabarnya, nurutnya, sopannya. Lah kalau itu, nah itu diatur nanti sama Allah Ta'ala. Seperti itu yang diatur. Jadi rezeki itu bukan besok kamu jadinya seperti ini. Enggak. Karena wafis sama iriskukum, di langit ada jalan rezekimu. Ini kita nggak tahu rezeki kita itu yang bagaimana. Iya betul. Seperti itu. Seperti maaf tadi Pak Ustadz kan di penghujung malam kita banyak mohon ampun. Di satu sisi kita ingin mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan ini kan pasti ada duit atau hasil gaji lah, uang lah gitu Pak Ustadz ya. Ya kalau kalau saya lihat itu memang antara mohon ampun dengan hasil pekerjaan ini seperti tidak berhubungan. Padahal inilah sebenarnya yang disuruh oleh Allah mengerjakan gitu Pak Ustadz ya. Kan sepertinya tidak ada berhubungan gitu kalau saya. Iya, makanya kalau baca Quran itu yang lengkap. Kenapa Allah itu memberikan kita otak untuk berpikir? Dan di dalam Quran itu diceritakan, bagi orang yang mau berpikir dia akan beruntung. Kenapa kita nggak pakai itu mau berpikir aja? Lah berpikir itu apa yang dipikirin? Bukan harta. Yang kita pikirkan itu ada bagaimana kita itu dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, Allah itu sudah memberikan jalan, ini loh ada jalan. Ya berpikir sih. Kan kita ngerti kalau Allah itu yang memberikan rezeki. Lah kalau kamu kan tadi ngitungnya itu kan hanya cuma uangnya aja, nggak ada hubungan. Ya memang kalau kamu hitungannya otak begitu ya nggak akan ketemu. Bukannya kalau mau ini untung deketin bosnya, bukan gitu. Boleh. Oh silakan, boleh. Tapi nggak berkah yang seperti itu. Atau dia itu kiai kayak umpamanya yang dalam tanda kutip nih, dia langsung memberikan, nih baca, nih amalin gitu. Kalau saya mikir, loh kok kayaknya itu Allah itu jadi pembantunya mereka. Dikit-dikit suruh ngabulin keinginan, dikit-dikit suruh ngabulin keinginan. Lah kalau saya lihat, lah dulu itu kamu itu terjadi itu, dulunya itu kamu itu memang orang baik atau memang orang yang banyak kesalahan dan dosa. Kok nggak pernah ditanyain sih sama ustadznya itu? Kok semuanya yakin dengan bacaan ini bisa? Padahal Allah itu sudah menceritakan wabil asharihum yastaghfirun. Ini di penghujung malam ini senantiasa memohon ampun. Ini itu sebenarnya tanda dari Allah Ta'ala. Manusia, kamu itu sejak dulu itu banyak salah dan dosa. Ini ayatnya maksudnya. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya itu cara Allah itu menjadikan kita harus berpikir bahwa kita itu banyak salah dan dosa itu dulu. Sebelum kita itu punya keinginan mau kaya itu kan dulu itu mau apa sih? Ini dilanggar, itu dilanggar, ini dilanggar, itu dilanggar, kan banyak dosa. Makanya di situ diceritakan oleh Allah Ta'ala. Di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Itu kan tanda sebenarnya. Kok kita itu lahir kemudian dari keluarga baik-baik, kemudian akhir balik, kemudian nggak pernah dosa, mana yang ada dosa? Nggak bisa seperti itu. Itu orang sombong yang seperti itu sombong sekali. Saya orang bangsa ini, saya nggak akan ada dosa. Sombong orang itu. Masya Allah. Nah, itu yang dilarang. Makanya ayat-ayat Quran ini difikirkan maksudnya apa. Maaf lagi Ustaz,
Saya ada yang pernah bilangin itu kalau sholat duha itu nanti sholat duha itu supaya jalan rezekinya dimudahkan Allah. Nah, itu boleh nggak seperti itu ya Pak Ustadz? Dan itu bertahun-tahun saya lakukan dulu. Intinya sholat duha itu atau sholat apapun niatkan satu lillahi ta'ala dulu. Baru kemudian setelah sholat baru doa. Silahkan doa itu mau apa silahkan. Tetapi niat sholatnya itu jelas lillahi ta'ala. Udah itu aja. Kalau niat itu macam-macam untuk duniawi, walau alam, besok di akhirat kamu nemuin nggak pahala sholatmu, saya nggak ngerti. Karena sudah Allah itu menulis dalam Quran, inna sholati, ya sudah jelas. Wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Jadi semua dari sholat, kemudian ibadah kita, kehidupan dan kematian kita memang hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi jangan untuk dunia, kan udah dijelaskan itu, mau mikir gitu loh. Mikir pakai otak kita itu ketemu kok. Kemudian kalau kita mau kaya, nggak bisa instan 1 bulan, ya nggak bisa. Koreksi dulu sekian puluh tahun, koreksi dulu istilahnya. Nah, kalau koreksi dulu itu, nah disitulah ayat-ayat tadi itu sangat berhubungan untuk biar nanti Allah itu melihat kita kembali, kemudian menilai, kemudian juga yang tidak baik kalau kita itu senantiasa mohon ampun, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah nanti dari mulai itu jalan rezeki mulai tampak dari mana. Lalu ini Ustaz, maaf Ustaz, kalau kita ingin mengetahui yang mana sebenarnya jalan-jalan rezeki kita, misalnya Ustaz, ketika seseorang sudah habis kuliah, biasanya kan nanti ada pertentangan tuh, orang tuanya pengen anaknya jadi dosen misalnya, atau pengen jadi abri, atau pengen jadi ustadz misalnya, sementara anaknya mungkin pengen jadi direktur misalnya Ustaz. Nah, yang mana nih, bagaimana cara kita mengetahui ini yang pas itu tuh sebenarnya, oh kamu bagusnya jadi abri misalnya begitu Ustaz. Itu gimana? Nggak ada bagusnya jadi abri, nggak ada. Bagusnya jadi dosen, nggak ada. Semua sama. Semua itu di mata Allah Ta'ala sama. Allah akan melihat suatu ketika ayahnya ingin dia jadi abri, ya, tapi dia ingin jadi dokter misalnya gitu. Dokter, itu tidak akan ketemu. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu tetap amal soleh si anak sama amal soleh si orang tua. Kalau si anak amal solehnya itu baik, ya, baik beneran, umpamanya ya maaf nih, baik beneran, dan dilihat ini kalau umpamanya masuk di suatu instansi tertentu itu bisa merusak imannya, ayahnya minta ke instansi tersebut, nggak dilulusin sama Allah. Makanya nggak ada yang tepat itu, nggak akan dilulusin sama Allah Ta'ala. Karena anak itu siap dipersiapkan, memang dia jangan sampai rusak akidahnya. Ayahnya nggak mau, biarin, tetap dia ngikutin ayahnya. Kalau Allah nggak ngizinin, ya nggak bisa. Sampai ayahnya nyerah. Nah, di ayahnya nyerah, ya baru dia itu daftar di apa yang dia inginkan. Nah, di titik itu juga sama, dilihat itu adalah amal soleh si anak, amal soleh orang tua. Tapi kalau mamanya orang tuanya minta kamu ke ini, mamanya ke A, ya, kemudian dari keinginan orang tua dikabulkan sama Allah Ta'ala, ya, si anak itu sebenarnya juga nggak mau. Pertentangan batin si anak. Bisa aja anaknya itu nanti skizofrenia, bisa aja anaknya akhirnya nggak suka, sebenarnya nggak suka beberapa tahun, ya 2 tahun itu tidak suka, tapi di jalan itu dia malah karirnya menanjak, akhirnya suka. Nah, pada saat dia tidak suka anaknya, kemudian orang tuanya itu seneng, berhasil, ini ada 2 kemungkinan yang dicatat oleh Allah Ta'ala. Si anaknya dari tidak suka menjadi suka, kemudian dia menikmati keberhasilan, dia pasti lupa kalau dulu nggak suka. Nah, itu akan menjadi catatan salah di hadapan Allah Ta'ala. Pasti orang-orang tersebut tidak akan mohon ampun kepada Allah Ta'ala kalau dulu dia berjanji dan bersumpah tidak suka. Itu menjadi catatan di hadapan Allah Ta'ala, pasti.
Nah, bagi orang tuanya, karena anaknya itu dia suruh masuk, kemudian karirnya bagus, pasti sombong. Wah, bangga. Bangga, sombong. Nah, itu yang merusak imannya dia sendiri. Dan itu memang itu menjadi ujian yang lain-lainnya. Dan itu orang tua seperti itu biasanya lupa. Insya Allah biasanya lupa. Nah, inilah sebenarnya harus kita pelajari, bahwa kesombongan itu tetap aja nanti di akhirat ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Pasti dia dulu kalau dia itu nggak saya suruh, dia nggak akan seperti ini sekarang. Nggak, karena sombong berarti dia mulai dia merasa dirinya Tuhan seperti itu. Nah, itulah manusia. Ya non muslim atau muslim sama aja sifat-sifat seperti itu. Nah, kita itu mencoba untuk meluruskan, ya belajar untuk tidak, jangan merasa itu dari kita. Semuanya dari Allah. Pilihan-pilihan itu di detik-detik tertentu itu kan ada kita salah, kita dosa, kita ini. Yang tadi momennya dia 2 tahun nggak suka, tapi setelah dia nikmati kok enak ya. Nah, itu pasti yang dulu 2 tahun itu dia bersumpah, nggak, pokoknya aku anu dia itu begitu walaupun dia nurutin orang tuanya. Tapi itu sudah menjadi catatan buruk di hadapan Allah Ta'ala. Itu menjadi dosa. Sumpah-sumpahnya pasti tercatat. Nah, rata-rata orang seperti itu lupa. Rata-rata, hampir selalu saya boleh cerita, orang muslim rata-rata lupa. Karena kenapa? Karena saya banyak kasus yang seperti itu. Banyak kasus yang seperti itu, dan alhamdulillah dia paham, ngerti, penyakitnya langsung hilang. Insya Allah, kurang lebihnya seperti itu. Allah. Ya, jadi nggak ada istilahnya, oh besok jadinya, oh nggak ada yang tahu. Makanya ramalan itu dilarang dalam Islam. Ramalan itu dilarang. Itu Islam, ramal dilarang. Makanya tidak boleh. Ini pasnya, tidak bisa. Itu hanya menentukan Allah. Allah melihatnya dari mana? Ya dari amal-amal solehnya si anak itu, si orang itu. Kalau memang itu nanti akan dijadikan oleh Allah Ta'ala seseorang yang tangguh, dia akan dapat ujian terus menerus. Walaupun dia melakukan sesuatu kebaikan terus menerus, dan dia diuji oleh keadaan itu terus menerus. Keadaan itu akan menjatuhkan dia terus menerus. Nah, orang-orang itu biasanya nanti dilebihkan oleh Allah Ta'ala. Kayak umpamanya yang paling ringan, umpamanya pemilihan presiden, umpamanya salah satu yang kontestannya itu direndahkan sama yang lain. Biasanya yang menang yang direndahkan. Apalin aja itu. Karena memang begitulah cara Allah itu. Makanya contoh umpamanya dalam pertarungan, umpamanya UFC, umpamanya itu kan yang satu kan dia walaupun jagoan, dia kan merendahkan. Tunggu aja, insya Allah jatuh dengan kesombongannya. Seperti itu. Makanya kenapa Islam itu mengajarkan untuk sabar, agar orang tersebut itu dekat dengan Allah Ta'ala. Itu ya seperti itu. Kalau seseorang memang betul dia itu diuji dengan keadaan yang terus menerus, nanti orang itu insya Allah akan dilebihkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah membiarkan sampai berapa dia kuat dia menerima ujian itu. Nah, itu dia Ustaz. Ya. Teman saya itu seperti itu Ustaz. Dia udah bekerja dengan baik, tapi tetap diuji dengan fitnah-fitnah. Akhirnya dia keluar. Keluar itu juga ujiannya itu dari keluarga, dari tetangga yang mengetahui ada fitnah itu dituduhkan ke dia, sampai dia malu ke luar rumah. Akhirnya dia tetap menjalankan syariat, cari kerja lagi. Tapi dia meminta nanya ke FB di saya, sampai seberapa lama sih ini ujian? Seperti itu, seakan-akan putus asa. Hampir lah ya. Ya hampir putus asa, hampir nggak sanggup gitu. Istilahnya kalau naik tangga itu udah ngos-ngosan. Iya. Itu cara memberi motivasinya seperti ayat-ayat tadi itu dijelaskan. Iya, sebenarnya dijelaskan seperti itu. Makanya kenapa diceritakan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, ini harus difahami nih. Oh, berarti orang muslim itu kalau mendapatkan ujian, ya bersabar. Bersabar itu bukan diam, tetap menjalankan aktivitas, tetap ada dalam syariat, dalam akhlak yang baik, dalam akidah, kemudian dia tetap menjalankan sholat.
Sholat itu jalankan, sholat itu jangan lupa kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat. Nah, disinilah nanti Allah akan menilai. Nah, menilai dan akan memberikan bonus. Kalau saya memberikan bonus saja ya, rizki itu menurut saya bonus. Jadi bukan sesuatu yang harus kita cari kalau saya. Rizki itu bonus. Tetap minta doa dipermudah rizki. Ya, tetap boleh kalau itu. Itu kan sebenarnya yang harus kita kerjakan kan bukan doanya. Doa itu tetap harus kita kerjakan. Tetapi kalau doa kan seperti itu. Yang harus kita kerjakan itu kan aktualisasi dalam mencari rizkinya. Nggak hanya berdoa. Nggak hanya berdoa maksud saya itu. Nggak hanya cuma membaca. Enggak. Nggak hanya minta-minta, tapi kita juga harus menjalankan perintah Allah. Enggak. Kayak mamanya suruh baca ayat 1000 dinar. Nah itu kan isinya tauhid. Tauhid itu kan harus kita kerjakan. Jadi bukan membaca itu biar dapat rezeki, bukan. Dibaca itu dilihat artinya apa, kerjain. Itu maksudnya. Bukan dibaca aja yang datang nanti tuyul, nanti buta hijau gimana coba? Malah seneng toh. Lah kan nggak tahu. Dia anjurkan berbuat baik tapi nggak meminta dipermudah rezeki, nggak apa-apa juga. Yang gimana? Dia udah menjalankan menjalankan aktualisasinya. Tapi dia tidak berdoa meminta dipermudah rezekinya gitu. Sebenarnya Allah yang mengatur. Persoalan dia tidak memohon itu menurut saya ini orang imannya kuat banget kalau saya. Dia yakin bahwa rezekinya akan diatur oleh Allah Ta'ala. Jadi dia bukan tidak mau meminta, tapi memintanya malu. Biasanya kan beda ya. Sebenarnya dia itu ngerti kalau dia itu kesulitan, tapi kayaknya kalau saya minta terus ini malu nih saya. Nah ini kan beda ya. Seolah-olah nggak percaya. Seolah-olah nggak baik. Iya, seolah-olah tidak percaya bahwa Allah itu yang mengatur rezeki kita. Boleh sih sekali-kali boleh. Ya Allah, saya sudah kerja, mudah-mudahan Engkau berikan rezeki yang halal thayyib. Amin, cukup. Udah. Jadi kesannya itu kayak doa itu enggak berjam-jam gitu. Kadang-kadang kan harus yang jauh dekatkan, yang di bawah dekatkan gitu, yang di atas turun. Itu juga kadang-kadang nggak ikut, tapi ikut aja juga. Boleh itu kan. Atau minta nggak ngerjain apa-apa, nggak tahu malu berarti. Iya, benar. Padahal yang dikerjain ya itu aja gitu loh. Boleh, makanya yang harus kita kerjakan itu adalah bagaimana caranya Allah itu lebih dekat kepada kita. Jadi bukan digedekan keinginan kita. Jangan itu sebenarnya intinya. Berarti boleh meminta meningkatkan, maaf Ustaz, meningkatkan amal soleh ini ada kolerasi juga terhadap rezeki yang akan iya diberikan tetap Allah. semua yang dia kerjakan ini amal soleh, kemudian itu akan masuk menjadi satu kesatuan doa. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Artinya adalah dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah, ayat ini menurut saya pas untuk dipergunakan semua orang muslim. Bukan yang ud'uni astajib lakum. Nah, kalau itu kan langsung menurut saya mengerikan ya. Mintalah kepadaku, Pasti. kata Allah, dan aku akan kabulkan. Itu ngeri kalau saya. Jadi ngerinya gimana? Nanti para ibu-ibu minta suaminya nggak nikah lagi, dikabulkan. Kan gitu. Nanti tanpa orang syarat. muslim kan gitu, orang muslim berdoa minta diberi kaya semua. Yang dulunya petani minta kaya akhirnya kan itu. Kaya semua, mana yang mau macul ladang nggak ada. Kan gitu ya. Semuanya kaya semuanya. Loh, kaya kan melalui pekerjaan. Nah, kalau sudah mulai turun seperti itu, ya tersenyum saya. Di pekerjaan apa sekarang? Pekerjaanmu satu di dunia atau banyak di dunia? Banyak di dunia, ya itu saingan namanya. Kalau saingan, pasti ada saingan. Nggak mungkin kamu bisa kaya langsung. Yakinlah bahwa Allah itu nanti yang akan mengatur rezeki kita. Yakin aja. Tapi kalau mau yakin Allah itu pasti memberi rezeki, tapi kelihatan nafsu, ya sampai kapan ya nggak bisa ya, sampai segitu-gitu aja. Orang yang dekat sama Allah Ta'ala itu bilang yakin kalau Allah itu akan memberi rezeki pada kita, itu biasanya nggak terucap. Dia hanya yakin di dalam hati, pasti Allah akan memberikan
terus-menerus rezeki kepada saya itu cukup, tapi tidak diucapkan karena itu menjadi malu istilahnya. Seseorang itu menjadi malu. Jadi insya Allah seperti itu. Bagaimana nanti orang itu benar-benar akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, halal, thayyib, dan berkah, itu memang dari situ. Jadi bisa aja seorang muslim itu mendapatkan istijrat. Istijrat itu ya hartanya ya walaupun dia itu sholatnya amburadul ya dia kaya aja. Jadi jangan bilang bahwa orang muslim itu pasti halal, thayyib, dan berkah. Enggak. Dan masuk surga. Dan masuk surga itu nanti dulu kalau saya ya, nanti dulu karena kita tidak tahu. Karena untuk masuk surga itu susah. Karena tidak hanya di titik sholat, di titik kerjaan pun orang itu akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dia dengan bawahan, bagaimana dengan ini. Kemudian di titik dia itu di jalan dinilai oleh Allah. Di titik dia di rumah dinilai oleh Allah Ta'ala. Di titik dia itu beribadah dinilai oleh Allah Ta'ala. Di titik dia di pengetahuan agama dinilai. Tapi tidak pengetahuan agama yang dinilai. Yang dia kerjakan. Kemudian kalau dia di situ itu kan dinilai, jangan lupa di luar dinilai oleh Allah Ta'ala, itu tetap ada keburukan-keburukan manusia yang dia jalankan. Jadi harus ada. Walau. Baik Pak Ustadz, terima kasih penjelasannya sangat detail sekali. Ya Bang Haji, Mas Eko ada yang mau ditanya lagi? Udah cukup. Saya rasa kita cukupkan dulu Pak Ustadz, terima kasih. Teman-teman sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Apabila ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.